Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah drama yang berjudul Flower of Evil. Cerita diawali seorang pria yang diikat dan ditenggelamkan di sebuah kolam renang. 진짜 잘해줄게. Seorang perempuan menghampirinya mendekati pria tersebut. Di tempat lain, pasangan Jiwon dan Haesung yang sedang berciuman mereka memiliki bocah bernama Eunha. Hari itu mereka mengundang mertua untuk merayakan ulang tahun Haesung yang ke-39. 인사도 안 가르치니? Namun penerimaan orang tuanya sangat dingin. Setelah meniup lilin ulang tahun, Haesung berbicara kepada kedua orang tuanya, mengapa mereka tidak datang saja, dengan apapun alasannya jika membuat mereka tidak senang. Adu mulut ibu dan anak ditegur oleh ayahnya. 서로 날 세우지 마. Jiwon harus segera pergi bekerja karena dia seorang detektif. Alasan sang ibu tidak menyetujui hubungan mereka itu dikarenakan dia mengetahui perbuatan jahat Haesung di masa lalu. Sementara istrinya seorang detektif. Bagaimana mungkin itu sebuah takdir? Haesung menjelaskan bahwa istrinya hanya percaya dengan apa yang dia lihatnya. 보이는 것만 믿어요. 보고 싶어하는 것만. Dan dia berusaha menunjukkan yang baik di hadapannya. Karena itu kini mereka bisa bersama. Seorang anak laki-laki bernama Inso berusia 12 tahun ditemukan tidak sadarkan diri. Dengan cedera yang serius di kepalanya di sebuah blok apartemen. Saat tersadar, dia menunjukkan dan mengatakan jika ayahnya akan membunuhnya. Tentu ucapan ini membuat mereka semua terkejut. 아이의 진술에 따르면 Entah apa sebabnya, si ayah memaksa Inso untuk turun kembali setelah dia menaiki tangga darurat apartemen. Tak terima dibantah anaknya, dia pun menendangnya. Polisi menginterogasi ayah bernama Sang Jin. Keterangannya tidak dipercaya bagaimana mungkin anak berusia 12 tahun berbohong agar memenjarakan ayahnya. Penyelidikan menjadi rumit karena tidak ada rekaman CCTV di area tersebut. 친구놈이 근처에 왔다고 연락이 와서 Jiwon yang juga mendengarkan interogasi itu berpendapat jika alibinya kuat, karena Sang Jin memakai sandal resto bukan miliknya. Itu menandakan dia pergi tergesa-gesa setelah mendengar anaknya cedera. 다시 한번 말씀해 주시겠어요? Reporter Mojin mulai menyelidiki lewat ibu Inso dengan berbagai macam pertanyaannya. Pertemuan ini diketahui oleh Jiwon yang juga akan bertemu orang yang sama. Mojin menyimpulkan temuannya jika ayahnya tidak menyukai postur anaknya yang gemuk. 어떻게 그런... 형사님! Bu Inso sempat tersinggung dan marah. Sebenarnya, keluarga mereka baik-baik saja, tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Jiwon menceritakan kasusnya pada Haesung. Menurutnya kasus ini memang aneh. Haesung merupakan ayah yang bertanggung jawab, dia mengantarkan anaknya ke sekolah dan memberikan makanan untuk gurunya. Di tempat lain, reporter Mojin merilis artikel tentang pembunuhan berantai. 확실히 도윤수가 맞는 거죠? Saat bertemu ibunya, Haesung memintanya agar istrinya dan ibunya tidak bertemu kembali. Karena dengan cara itulah hubungan mereka tidak akan memburuk. Tapi pendapatnya ini ditentang oleh ibunya. 이놈하고는 이놈저놈 하는 사이예요. Detektif Choi menemui Dr. Eun-suk untuk mencari informasi tentang Sang Jin karena mereka belum lama ini bertemu. Dengan ulahnya menghamburkan uang koin. Saat lengah, dia mengambil ponsel Eun-suk untuk meretas ponselnya. Akhirnya ditemukan foto-foto kedekatan Sang Jin dan Eun-suk. Di rumah sakit, Eong terkejut karena dalam botol vitaminnya menemukan kecoa. Jiwon terheran mendengar cerita Eong. Menurutnya ada seseorang yang sengaja memasukkan kecoa di botol vitaminnya. Kedatangan mereka untuk menunjukkan foto bocah yang berada di dalam lift. Pada waktu bersamaan di mana Incho cedera, ternyata anak itu bernama Jihon yang tinggal di lantai 12. 김상진 외도 확인, 배우자. Jiwon menerima pesan foto dari Choi jika Sang Jin berselingkuh. Dia memintanya untuk menunjukkan foto itu pada istrinya dan meminta pernyataannya.
Mojin tiba di tempat kerja Haesung. Dia terkejut orang yang ditemuinya ternyata Hyunso, identitas asli Haesung. 누구 소개를 하고 오셨다고요? 일찍 닫을 예정이라서요. 도현수, Mojin ingin menemui suami Jiwon, tapi dia tidak mengetahui jika Haesung adalah pegawainya. Di masa lalu, mereka tumbuh di lingkungan yang sama. Mojin terlihat gugup bertemu Haesung. Dia memberanikan diri untuk bertanya tentang pembunuhan mandor desa yang terjadi 18 tahun yang lalu. 살인 사건이 하나 있었어. Dia menanyakan apakah Hyunso terlibat dengan pembunuhan itu karena dirinya terus menghilang dari desa. Di tempat lain, Jiwon mengunjungi Jihun. Jihun menjelaskan saat itu dia mencari anjingnya yang hilang dan menemukan di saat anjing itu akan menggigit Inso. Karena ketakutan membuat Inso terjatuh. Saat itu, ibu Inso memberitahukan jika anaknya digigit lagi, dia akan melempar anjingnya dari atas apartemen. Detektif Choi terkejut mendengar laporan jika anjing Jihun yang menyebabkan Inso terjatuh dari tangga. Alasan Inso berbohong dikarenakan dia stres karena program diet yang disuruh ayahnya. Akhirnya Sang Jin dibebaskan dari kantor polisi. 내가 아무리 아니라고 하면 뭐해? Haesung menjelaskan bahwa semua orang termasuk polisi menuduhnya sebagai pembunuh. Dikarenakan barang bukti berada di tas ranselnya. Jadi tidak ada alasan untuk menetap di desanya. 야, 이제 진짜 가봐야겠다. 차 잘 마셨다. 야. Sebelum pergi, Mojin berjanji tidak akan melaporkan dirinya ke kantor polisi. Di tempat lain, Jiwon menuju ke apotek untuk mengetahui kebenaran tentang pil vitamin yang diminum Aeyong berwarna putih. Tapi faktanya pil itu berwarna kuning. Dengan ditemukan bukti baru, dia kembali ke rumah sakit dan berbicara dengan Inso. Setelah menyuruh mereka keluar kamar, Inso menjelaskan bahwa hari itu ayahnya mengajak hiking bersama Dr. Eun-suk. Rupanya mereka menjalin hubungan rahasia dan Inso mengetahuinya. Eun-suk menjelaskan bahwa obat yang dikonsumsi istrinya bukan vitamin, tapi obat yang akan menghambat ingatannya. Inso lah yang menaruh kecoa di dalam botol karena dia ingin ibunya berhenti minum pil tersebut. 립스틱 자국 같은데. Di rumah, Aeyong menemukan baju suami ada lipstiknya. Tapi Sang Jin membantahnya jika itu hanyalah cat di saat dia datang ke kafe yang sedang direnovasi. Eun-suk meminta Sang Jin untuk menyuruh istrinya menandatangani surat cerai mereka. Inso yang mengetahui hubungan ayahnya tidak mungkin untuk memberitahukan ibunya. Keterangan Inso direkam oleh Jiwon. Sang Jin protes karena Jiwon meminta keterangan tanpa didampingi walinya. Setelah Inso menjelaskan semuanya, Jiwon menangkap Sang Jin dengan tuduhan telah memberikan obat tanpa persetujuan istrinya. 씨에 대한 신체훼손 및 상해죄로 체포할 권리가 있습니다. Lewat ponselnya, Ibu Haesung benar-benar memutuskan hubungan mereka. Karena pernikahan mereka tidak sepadan, Haesung adalah anak direktur rumah sakit. Dengan berpura-pura meminta Mojin untuk menuliskan alamatnya, Haesung membesarkan musik dan menyerangnya. Walau telah dikecewakan ibu mertua, tapi kekesalan Jiwon terbayar dengan kedekatan suami dan anaknya. 은하야. Di ruangan basement bengkelnya, Mojin tergeletak dengan tangan dan kaki terikat dan mulut terplester, tapi dia tidak tewas. Di masa lalu, untuk pertama kalinya mereka bertemu di saat Jiwon menunggu warung ibunya, dan Haesung baru saja pindah rumah ke lokasi tersebut. Seseorang bernama Soyoung terkejut di saat menemui nenek yang sudah menjadi mayat. Polisi menyelidiki di TKP, mereka menemukan ibu jari kuku si nenek yang hilang. Awal penyelidikan polisi menyimpulkan jika kasus ini ada hubungannya dengan pembunuhan berantai 18 tahun yang lalu. 너무 똑같아요. 희생자가 7. Haesung melakukan ini pada Mojin dikarenakan balas dendam yang pernah dilakukan Mojin padanya di saat sekolah. Dia dirundung dengan diikat tangannya. Kini giliran Mojin yang harus merasakan pembalasannya. Sambil menakut-nakutinya, dia memegang palu.
Di tempat lain, pembunuhan ini telah berlangsung 8 jam. Dengan 8 kali luka tikaman, dia mengambil kuku di tangan ibu jempolnya seperti yang dilakukan Min Sok di pembunuh berantai. 발목은 사망 이후 골절됐습니다. 엄지 손톱도 사후에 제거된 것으로 보입니다. Min Sok namanya kembali diingat setelah Mo Jin menuliskan kembali artikelnya baru-baru ini. Karena kasusnya masih tidak terpecahkan. Dengan menggunakan ponselnya, Mo Jin memberitahukan atasannya tidak bisa masuk kantor. Mo Jin belum menyadari jika Hae-sung adalah suami Ji-won. 너는 공방 직원일 거고 그것도 강력해. Dia mencari suaminya setelah mendapatkan izin darinya. Setelah Hae-sung berterus terang, barulah Mo Jin menyadari jika Hyun-soo alias Hae-sung orang yang akan dia temuinya. 백희성이야? Hae-sung mengakui jika dialah orang yang telah membunuh mandor desa tempo hari. Hae-soo, sang adik yang mengetahui hal tersebut. 이러면 안 돼. 이리 줘. Ji-won dipanggil wali kelas anaknya, sementara Hae-sung menyimpan ponsel Mo Jin. Detektif Choi menemui So-young untuk menanyakan siapa orang-orang yang memiliki dendam pada si nenek. 질문 혹시 원한 관계에 대해서 조사. 듣기 힘들어요. Karena pembunuh ini amatiran. Dia sengaja membuat kasus ini seperti terhubung dengan pembunuhan berantai. Choi menjelaskan bahwa wasiat si nenek memberikan semua hartanya untuk Yayasan Kesejahteraan Sosial, bukan untuk anaknya bernama Anjong yang suka berjudi. Tentu saja fakta ini membuat si Anjong jadi emosi. 분명히 그년이 쏙 Apalagi dia mulai dituduh sebagai tersangka. Walau semalam dia bertemu dengan neneknya dan bertengkar, tapi dia tidak membunuhnya. 그대로 반사할게요. 이거 정문옥 유언장이야. Pendapat Choi dan Ji-won berbeda. Menurut Ji-won, jika cap jempolnya menggunakan lipstik bukan tinta. Untuk membuktikannya, mereka meminta tim forensik untuk melakukan tes. Jika lipstik itu dilekatkan pada ibu jarinya, tentu akan memasuki ruang kuku. Itu sebabnya kuku ibu jempolnya dicabut untuk menghilangkan bukti. 도록 유도해서 내 신경을 완전히 안정구한테 쏠리게. 유언장 감식 결과 나오는 대로 Detektif Choi baru menyadari mengapa So-young mengarahkan tuduhannya kepada Anjong. Padahal yang menerima surat wasiat itu Min Sok, si petugas Yayasan Kesejahteraan. Beberapa saat kemudian, Ji-won menerima hasil tes jika cap jempol itu memakai lipstik. Saat memeriksa buku hariannya, Hae-sung menemukan tulisan jika Mo Jin janjian bertemu dengan 6 saksi pelaku pembunuhan. Dengan berpura-pura sebagai Mo Jin, Hae-sung menghubungi Nam untuk mencari tahu informasi apa yang akan diberikannya pada Mo Jin. Di tempat lain, Ji-won menemui So-young guna meminta dirinya untuk melakukan tes DNA. Karena pelaku pembunuhan si nenek telah didapat DNA-nya, tapi So-young menolaknya. Choi menganalisa rekaman lift di kantor So-young. 믿었으니까요. Karena Mo Jin tidak bisa menemui Nam, Hae-sung menghubunginya dengan menggunakan ponsel Mo Jin. Dia berpura-pura mengaku sebagai Mo Jin. Singkat cerita, Nam memberikan informasi tentang pembunuhan berantai yang dilakukan Min-soo dan Hyun-soo 18 tahun yang lalu. Kini dia diancam Hyun-soo. Setiap hari dia selalu menerima ancamannya. 있습니다. 제보 감사드립니다. Di tempat lain, Choi sedang mencari barang bukti yang mungkin dibuang oleh So-young. Dia mencari di atas gedung apartemennya dan menemukan barang bukti dalam kantong plastik yang dibuangnya. Ji-won yang masih bersama So-young mendapatkan informasi tersebut. Karena sudah terpojok, So-young menceritakan peristiwa itu. Dia sedang mengupas apel dan dimintai tolong si nenek untuk memicitnya. Dia malah menikamnya setelah mendapat surat wasiat tersebut dan berpura-pura panik menghubungi polisi. Di masa lalu, Hyun-soo akan dibunuh oleh Nam saat naik gunung. Mungkin karena itulah dia balas dendam. Dia meminta Nam untuk melupakan Hyun-soo karena dia telah tewas. 정말입니까? 네. Ji-won menjadi emosi dan menampol So-young karena melukai wajahnya dengan pisau dan langsung membekuknya. 변호사를 선임할 수 있고 Malam harinya, Nam yang sedang di restoran dihampiri seseorang yang menggunakan jas hujan langsung menikamnya.
Dia mengambil clipping surat kabar tentang dirinya dan menempelkannya di tembok ruangan rahasia. Saat Haesung kembali ke rumah, Jiwon telah berada di rumahnya. Di masa lalu, Haesung seorang pengrajin logam. Dia tidak suka jika karyanya diposting di media sosial. Dia meminta Jiwon menghapusnya. Haesung juga tipe orang yang tidak mau diketahui identitas dirinya. Jiwon mengaku jika dia menyukai dirinya. 오빠 좋아해요. Bukannya membalas cintanya, tapi Haesung malah mengusirnya. 우린 얼씬도 하지 마. Mengetahui jika yang menggunakan jas hujan Haesung membuat Jiwon lega. Dia bertanya dari mana suaminya larut malam dan hujan begini. Dia baru pulang. Haesung mengaku baru keluar dari studionya. Jiwon ingin mengetahui mengapa dia mengusirnya saat mengungkapkan perasaannya. Alasannya, Haesung baru mendengar kali pertama seorang cewek mengungkapkan perasaan padanya. Mojin ketakutan takut dibunuh hingga dia berteriak-teriak memanggil Jiwon. Esok harinya, polisi menyelidiki pembunuhan Nam di dalam restorannya. Korban dalam kondisi yang sama seperti pembunuhan berantai yang dilakukan Minso dengan menewaskan 7 korbannya. Kedua kuku ibu jempolnya hilang dengan leher terikat tali. Jiwon yang melihat tersangka pada rekaman CCTV teringat dengan suaminya yang mengenakan jas hujan di malam hari. Orang terakhir yang menghubungi Nam adalah Mojin, sehingga mereka mencari keberadaannya karena ponselnya tidak aktif. Di bagian lain, Mojin dapat melepaskan diri dari ikatannya. Sementara Haesung mendatangi rumah Mojin untuk mendapatkan video masa lalu mereka. Dia mencari video itu pada laptopnya. Jiwon dan Hojun menemui pimpinan redaksi guna menanyakan keberadaan Mojin. Tapi atasannya tidak mengetahui pasti karena kerja wartawan seperti itu, namun begitu mereka tidak pernah mematikan ponselnya. Mendengar Mojin pernah terkurung di kamar mandinya, mereka melanjutkan untuk memeriksa ke rumahnya. Kedatangan mereka membuat Haesung panik dan harus bersembunyi. Mereka tidak menemukan Mojin, tapi Jiwon memberitahukan Hojun jika seseorang baru saja menggunakan laptopnya karena kondisi laptop masih hangat. Rupanya Haesung bersembunyi di balik jendela. Dalam kondisi terjepit, Haesung menghubungi Jiwon agar dapat mengalihkan perhatiannya. Dia berpura-pura sakit dan ada Mojin di bengkelnya. Seorang anak kecil berteriak-teriak memanggil ibunya melihat ada pencuri yang sedang berdiri di apartemen. Karena Jiwon dan Hojun telah pergi dari tempat Mojin, sehingga Haesung masuk kembali ke rumahnya. Dan si bocah terheran karena pencuri itu telah menghilang. Sesampainya, Haesung di ruangan basement, Mojin langsung menyerangnya. Sementara Jiwon mampir ke rumah untuk mengecek kondisi suaminya yang sakit. Karena dia dapat dikalahkan, sehingga Haesung memberitahukan agar Mojin segera pergi ke kantor polisi. Tapi dia punya video masa lalu yang dapat mengancam dirinya berhenti jadi wartawan. Tak curiga apa-apa, Jiwon mengobati suaminya 임무진 폭행죄 현행 dan menangkap Mojin karena telah melakukan penyerangan pada suaminya. Tapi Haesung menolongnya dan mengaku jika dialah yang telah lebih dulu menyerangnya. 많이 아프지? 입 안에도 좀 봐. 아 해봐. Saat bertemu dengan polisi, Mojin tidak mengungkapkan identitas Hyunso. Dia hanya menjelaskan bahwa mereka dulu pernah satu desa dan Hyunso adalah anak Minso si pembunuh berantai. Pana menghubunginya setelah dia membaca artikelnya, guna memberikan informasi padanya. Seorang supir taksi bernama Kyung Chun dipanggil polisi karena terekam CCTV. Dia menanyakan di mana penumpangnya turun. Sesampainya di rumah, Mojin kehilangan rekaman video masa lalunya. 테이프는 내가 보관해. 경찰에 알려야지. Dia juga tidak ingin mengusik Haesung karena membahayakan dirinya. Jiwon dan Hojun menemui mantan atasannya Hyunso guna meminta nomor rekening di saat dia bekerja di restorannya. Sayangnya Hyunso tidak memiliki KTP sehingga gajinya dibayarkan cash. Berita di televisi menyebutkan nama anaknya sehingga membuat ibu Haesung ngoceh-ngoceh padanya. 왜 돌아다니는 거야? Jiwon terus menganalisa perkembangan kasus pembunuhan berantai. Di bagian lain,
Ayah Haesung bernama Baek menemui seseorang di ruangan rahasia bernama Haesung dalam kondisi tidak sadarkan diri. Nah, siapa lagi ya? Dr. Baek memberikan minuman untuk seseorang di kamar rahasianya. Di bagian lain, Haesung melihat pembunuhan di kolam renang. Ternyata dia sedang syuting drama. Dia mendapat telepon dari Jiwon untuk mengajaknya bertemu. Haesung tidak ingin banyak memberikan keterangan tentang kakaknya Hyunso di masa lalu. 내 현수 사라지고 단 한 번도 본 적 없어요. Mojin mencari informasi tentang Haesung di internet yang berhubungan dengan Dr. Baek. Haesung mendapatkan julukan baru ahli matematika. Atasan mengagetkannya saat memberikan 2 berkas dokumen tentang kejahatan ayah dan anak. 뭐하냐? Dia harus mendapatkan berita eksklusif untuknya. Di rumahnya, Jiwon meminta suaminya untuk memasangkan jas hujan yang pernah dilihatnya. Apa dia mulai curiga padanya? Haesung memahami jika kini istrinya mencurigainya. Padahal jas hujan ini banyak ditemukan di jalanan. Menurut Jiwon, saat melihatnya mengapa dia tidak mengenalinya, sementara Nam langsung mengenalinya. 조연수를 잡아야 내가 특진하지. Dia harus menangkapnya guna mendapatkan promosi khusus dari atasannya karena kasus ini tidak pernah terpecahkan. Sambil mengintip apa yang sedang diselidiki istrinya, Haesung mendekatinya. Di kantor polisi, sketsa si pembunuh mulai dianalisa. Berita di televisi memicu si nenek untuk memberikan foto Hyunso si pelaku pembunuhan di masa lalu kepada polisi. Jiwon yang ingin mendapatkan foto itu bersedia untuk mengambil ke rumahnya. Tapi berita ini bocor, sehingga Mojin yang kini bersekongkol dengan Haesung memberitahukan tentang foto tersebut dan mereka harus lebih dulu tiba di rumah itu sebelum Jiwon mengambilnya. Mereka pun bergegas pergi. Karena perjalanannya jauh sehingga Mojin memanfaatkan pembicaraan mereka direkam dengan diam-diam. Tapi Haesung mengetahui dan menghapusnya. Di masa lalu, Mojin adalah pacar Haesung. Ayahnya yang psikopat tidak berani mendekatinya dikarenakan dia takut pada Jiwon. Itu sebabnya dia menikahinya, tapi Jiwon tidak mengetahui masa kelam dirinya. Malam hari mereka pun tiba di rumah si nenek. Mojin membuat skenario jika dia yang akan menemui si nenek dan mengajaknya keluar rumah. Saat itulah Haesung masuk dan mengambil fotonya. Namun rencana ini gagal total karena seseorang memukul Mojin saat masuk ke rumah si nenek. Haesung berusaha mengejar si pelaku, sementara Jiwon baru saja tiba di tempat tersebut dan mengenali mobil Mojin. Setelah dapat menangkap pria tersebut, yang ternyata adalah si supir taksi Kyun Chun, suami Misok, korban pembunuhan masa lalu yang belum diketahui jasadnya. Dengan nalurinya, Jiwon menyadari jika ada yang tidak beres di rumah si nenek. Setelah melihat seseorang yang akan kabur, dia pun mengejarnya. Sementara Hojun menemui si nenek yang terikat tangannya. Pengejaran terus berlanjut hingga Haesung memasuki sebuah gudang. Setelah dapat mematikan lampu di gudang tersebut, dia menyerang dan memborgolnya dan kabur dari TKP. Haesung meminta Mojin untuk mencari tahu keberadaan Misok. Di rumah si nenek dibawa dengan ambulans. Hojun menolong Jiwon yang terborgol. Setelah jauh dari TKP, Haesung menginap di penginapan seperti yang diminta oleh Kyung Chun untuk melanjutkan obrolannya. Jiwon terheran mengapa orang ini mengetahui tentang foto yang akan diambilnya. Sebelum kedatangan Mojin, si nenek diintimidasi karena tidak mau menunjukkan yang mana foto Hyunso. Jiwon dikejutkan dengan informasi baru. Menurut Hojun, jika Hyunso adalah orang yang dikejar oleh si pembunuh, mereka telah salah menganalisa tersangkanya. Di tempat lain, Haesung menyiapkan senjata untuk menghadapi Kyung Chun yang akan menemuinya di penginapan. Sementara Jiwon mengumpulkan warga di balai kota agar segera melapor jika menemukan orang yang dicurigainya. Yang warga tahu jika biang kerok di desa mereka itu adalah Hyunso. Jadi heran warga mendengarnya jika Hyunso malah korban yang sedang dicari si pembunuh. 조연수가 아니에요. 잘못 짚었어요. 아마 택시를 몰고 있을 거예요. 택시?
Kepala tim mendapatkan laporan jika si pelaku pembunuhan bukanlah Hyun-soo. Ada seseorang korban pembunuhan Min-suk yang jasadnya belum ditemukan. Mereka harus memeriksa identitas suaminya yang seorang supir taksi. Selama ini dia mencari Hyun-soo yang dianggapnya sebagai kaki tangan Min-suk tentang foto tersebut. Mendengar hal itu, Detektif Choi menyadari jika gelas minuman supir taksi itu ternyata menyimpan alat peretas. Selama ini pembicaraan mereka diretas oleh Kyung-chun. 도현수 사진은 뭡니까? Malam itu, Kyung-chun memasuki taksinya dari pintu penumpang agar terkesan dia menggunakan taksi, supaya ada alasan penaruh peretas di kantor saat diinterogasi polisi. Setelah mendapatkan berkas korban Misok, kini polisi mengetahui jika Kyung-chun adalah pelakunya. Saat itu, Nam telah mengingatkan agar Kyung-chun melaporkannya pada polisi, tapi dia merasa polisi tidak peduli untuk menangkap Hyun-soo. Kemunculan Kyung-chun ke penginapan diketahui Hae-sung. Di tempat lain, tim forensik menemukan jam tangan yang dikira milik Ji-won. Namun dia terkejut karena tali jam yang dilihatnya adalah milik Hae-sung suaminya. Nah loh. 원하는 게 뭐야? Akhirnya mereka bertemu. Kyung-chun yang sudah menyiapkan obat bius langsung menyerangnya. Untunglah Hae-sung juga telah menyiapkan senjatanya, sehingga Hae-sung dapat melukai Kyung-chun dan keluar dari taksinya. Tapi dia masih dapat mengejarnya dan berhasil membius Hae-sung. Kejadian ini diketahui oleh pemilik penginapan. Kedatangan pimpinan polisi langsung mendamprat mereka semua karena penjahat bisa meretas kantor mereka. Choi orang yang menjadi sasaran kemarahannya. Polisi meminta mereka mendatangi penginapan di desa tersebut. Sesampainya di TKP, pemilik penginapan memberikan ponsel milik Hae-sung yang tentu membuat si Ji-won terkejut. Terpaksa Ji-won memberitahukan Ho-jun bahwa suaminya telah menjadi korban penculikan. 사람 맞아요? 위치 추적 가능해요? Mereka mengejar Kyung-chul dengan mobil patroli, sementara Hae-sung tidak sadarkan diri dalam taksinya. Karena mulai gerah dikejar patroli, Kyung-chul melempar barang pada mobilnya sehingga Ji-won terkejut dan menabrak pedagang di pinggir jalan. Dan melengganglah taksi tersebut. Kecelakaan ini membuat si Ho-jun ketakutan. Saat tersadar, Hae-sung berada di dalam kolam tidak terpakai dengan tangan dan kaki terikat. 연쇄살인범이 Kyung-chun menuduh Hae-sung bahwa dia telah bekerja sama dengan ayahnya menjadi pembunuh berantai. Dia terus menganiaya Hae-sung. Dalam suatu kesempatan, Hae-sung menggigit kupingnya hingga copot. Waduh, serem. Kini dia yakin jika suaminya dalam bahaya. Ji-won memberitahukan atasannya jika suaminya diculik. Dia belum tahu mengapa suaminya berada di penginapan. Dia ketakutan suaminya dibunuh Kyung-chun seperti yang dilakukan pada Nam. 나는 박경춘을 찾고 싶은 게 아니야. Atasan Ji-won menemui orang tuanya. Mereka terheran mengapa penjahat itu menculik anak mereka. Tapi mereka terkejut saat mendengar nama Hyun-soo. Mereka meminta polisi segera menyelamatkan anaknya. Penculik tahu jika Hae-sung adalah Hyun-soo. Di bagian lain, Kyung-chun mengisi air kolam untuk membunuh Hae-sung. Karena ucapan Hae-sung tidak dipercayainya, Kyung-chun mengeluarkan gantungan kunci milik istrinya. Hae-sung teringat masa lalu di saat Misok memberikannya bertepatan dengan hari kematian ayahnya. Di tempat lain, Hae-soo didatangi para reporter untuk mendapatkan berita tentang Hyun-soo. 얼굴을 공개하는 게 어떨까요? Kyung-chun semakin marah karena Hae-sung tidak memberitahukan di mana jasad Misok. Sementara air kolam hampir menenggelamkan dirinya. Ji-won dan kawan-kawan dapat menemukan tempat di mana Hae-sung disandra. Mereka terkejut, tiba-tiba Kyung-chun menyerangnya. Choi berusaha menangkapnya dan Ji-won menyelamatkan Hae-sung. Di masa lalu, Baek Hae-sung menabrak Hyun-soo. Dia tak ingin Baek melaporkannya pada polisi dan membawanya ke rumah sakit.
Setelah mendapatkan tindakan dokter, akhirnya Haesung yang berangsur-angsur pulih. Kedatangan Ibu Mija dan Dr. Baek yang juga orang tuanya menemui Haesung, mereka berdua malah mengkhawatirkan Kyung Chun yang takut akan membuka rahasia mereka. Kira-kira apa ya? 배우가 아주 나빠. Kondisi Kyung Chun kurang baik, dia masih terlihat tidak berdaya. 혈관도 내일 당장 구속될 가능성이. Pak Baek memberitahukan jika Kyung Chun esok hari akan dipindahkan ke tahanan, kecuali jika malam hari ada yang mengeksekusinya. Baek meminta Haesung untuk melakukannya. Setelah penangkapan Kyung Chun, istri Nam berterima kasih dan dia masih memiliki informasi tentang Hyun So. Mendengar cerita tentang pembunuhan berantai, membuat Jiwon terus khawatir tentang keselamatan suaminya. Malam harinya, Haesung menghubungi ayahnya dan menyatakan jika dia akan melakukannya. Sementara Jiwon terus menyelidiki kematian korban pembunuhan berantai, dan secara diam-diam dia mendatangi bengkel logam suaminya. Dia baru mengetahui ruang bawah tanah yang terdapat di rumah tersebut. Di tempat lain, Haesung mulai beraksi untuk mengeksekusi Kyung Chun. Dia mendapati obat dan alat suntik dari ayahnya. Kedatangan Haesung dengan menyamar sebagai dokter membuat polisi senang karena dia bisa pergi keluar untuk ngudut dulu. 여기 좀 땡겨가지고. Kyung Chun tidak memberikan perlawanan. Dia pasrah dengan apa yang diperbuat Haesung. Sementara Jiwon menyadari jika suaminya memang pembunuh yang selalu diberitakan media televisi. Menyadari ada yang tidak beres, detektif itu berlari ke kamar Kyung Chun, dan Haesung telah melepaskan jas dokternya. 물고기 휴대폰 거리. Sebelumnya, Haesung memberitahukan tentang gantungan kunci milik Misok. Dia mendapatkan dari kakaknya setelah seseorang memberikannya di pemakaman. Saat bertemu dengan istri Nam, Jiwon mendapatkan tas milik Hyun So yang masih tersimpan di restorannya. Dia meminta Jiwon agar menangkap Hyun So, tapi menurut Jiwon tidak ada seorang saksi pun yang melihat Hyun So telah membunuh. 제가 보는 것만 믿습니다. Di tempat lain, Mojun dan atasannya mendengarkan ancaman rekaman tentang pembunuhan mandor desa 18 tahun yang lalu. Kini si pelaku mengancam Ah Juma yang mengetahui peristiwa tersebut agar tidak ngoceh pada polisi. Berita ancaman seorang misterius menjadi teka-teki. Mojin memberitakan temuannya di internet jika orang yang mengancam itu adalah kaki tangan si pembunuh berantai, hingga membuat viral beritanya dan membuat atasannya senang. Setelah mendapat kartu keluarga milik suaminya, kini Wojin mengetahui jika suaminya adalah hidup sebagai Haesung dari keluarga Baekmanwo selama 14 tahun. Dia baru mengetahui berita Mojin yang viral di internet setelah bocah di bis meributkannya. Mojin menjelaskan di televisi, saat itu Yonghee seorang saksi tidak sengaja menabrak mobil si tersangka Min-suk. Karena kecelakaan itu, tersangka mendapatkan nomor ponsel Yonghee. Saat mereka akan berpisah, tiba-tiba Min-suk keluar dari mobil Min-suk dalam keadaan mabuk. Dia memaksanya untuk masuk kembali ke dalam mobilnya. Setelah mendapatkan nomor plat mobil, Yonghee melaporkan pada polisi. Atas laporan itulah polisi mendapatkan alibi yang berbeda. Menurut Hyun So, anak Min-suk, saat kejadian dia bersama ayahnya sedang menonton bioskop dan menyerahkan tiket bioskop sebagai bukti. 2 minggu setelah peristiwa tersebut, Min-suk ditemukan tewas bunuh diri bersama Mi-sok di dalam bengkelnya, termasuk penemuan bukti kumpulan kuku korban. 그리고 그 직후 Hyun So kabur setelah membunuh mandor desa. Yang mengherankan polisi adalah menuduh Hyun So sebagai kaki tangan ayahnya. Hingga akhirnya Hyun So menjadi tersangka pembunuhan. Karena saksi diancam pria misterius sehingga dia membatalkan kesaksiannya. Jiwon yang sudah mencurigai suaminya, dia mengajak pergi ke bengkel Min-suk. Haesung terus mendengarkan suara pria misterius itu. Dia menghubungi Mojin agar meralat Hyun So sebagai kaki tangan Min-suk. Tapi Mojin yang sudah tidak takut lagi sama Haesung, dia tidak mau mendengarkan sarannya. Karena Haesung alias Hyun So adalah tersangkanya. 가장 유력한 용의자야. 상담센터인데요. Untuk memastikan posisi suaminya, Jiwon mendatangi kantor konseling di mana Hyun So dulu pernah direhabilitasi. Dia mengidap depresi dan agresif. Haesung membantah bukan dia pelakunya saat Pak Baek menanyakan tentang ancaman pria misterius. 혹시 이거 기억하세요? Setelah mendapatkan Walkman dan isi rekaman yang terdapat dalam tas Hyun So, dia memberitahukan pada mantan bos Hyun So.
Dia membenarkan jika tape itu milik Hyunso. Hyunso pernah marah di saat dia ingin mengetahui apa yang didengarnya. Jiwon menemui suaminya dengan membawakan tas Hyunso yang disimpan di tempat 6. Dia mengeluarkan tape Walkman dan buku gambar miliknya. Walau Haesung terkejut, tapi dia berusaha menahan diri. Jiwon mengungkapkan kembali jika dia berambisi untuk menangkap Hyunso karena akan mendapat promosi. 모르는 사람이 봐도 솜씨가 보통이 아니었대. Singkat cerita, Haesung diajak Jiwon mendatangi bengkel Minsuk karena kabarnya Hyunso sering berkunjung ke sana. Haesung mengikuti Mojin ke apartemennya. Mojin menjelaskan bahwa dia kasihan terhadap Haesung karena ayah dan adiknya menjadi tersangka pembunuhan berantai. 그 목소리 현수 아니야. Haesung memberitahukan bahwa suara pria misterius itu bukanlah suara Hyunso. Mendengar ucapan Haesung, Mojin berpendapat jika dia masih saja membela adiknya. Mojin terkejut mendengar pengakuan Haesung jika dialah yang membunuh mandor desa. 내가 죽였으니까. Mereka sampai di lokasi. Jiwon mengajak suaminya memasuki bengkel Minsuk dan memperdengarkan musik milik Hyunso. Biasanya Hyunso akan berubah jadi kasar di saat mendengar musik tersebut. Haesung yang memang bereaksi terhadap musik itu berusaha agar tidak terpengaruh hingga akhirnya dia terjatuh karena merasa tidak bernafas. Sehingga mempertemukan mantan bosnya dan Haesung menjadi batal. Saat mereka tidur, dengan mengendap-endap Haesung pergi keluar rumah. Sementara Mojin terus merenung dengan ucapan Haesung tentang pengakuannya dan memintanya agar tidak mengganggu adiknya. Rupanya Haesung menemui Mojin di rumahnya. Haesung tidak menyadari jika jam tangannya telah dipasang alat peretas oleh Jiwon. 지내는 건 어떠니? 아주 안락한 감금 생활이네요. Di masa lalu, setelah Hyunso tertabrak oleh Baek Haesung, dia dirawat oleh keluarga Pak Baek dan dianggap sebagai anaknya. Hyunso sempat bertanya mengapa dirinya yang tertabrak namun yang koma malah Haesung. Ucapan ini membuat ibunya bersedih. Alasan Pak Baek untuk menganggap Hyunso sebagai anaknya dikarenakan dia ditunjuk menjadi kepala dokter bedah rumah sakit. Sehingga kondisi anaknya yang koma tidak memungkinkan diketahui orang lain karena akan mengacaukan jabatannya. Itu sebabnya dia menginginkan Hyunso berperan sebagai anaknya. Jika dia menolak, berarti hidupnya akan berakhir di penjara. Tak ada pilihan lain, Hyunso mengikuti saran Pak Baek untuk merubah identitas namanya. Dia pun datang ke kantor Dukcapil untuk membuat KTP. Kembali ke masa sekarang, Haesung meminta tolong Mojin untuk membantunya, karena laporan beritanya yang telah menyebutkan Hyunso sebagai kaki tangan Minsuk. Dia meminta Mojin untuk menemukan Haesung karena kakaknya yang pernah bertemu dengan kaki tangan Minsuk. Pertemuan mereka diketahui oleh Jiwon yang terus memantaunya. Haesung tidak menyadari jika kepergiannya menemui Mojin diketahui istrinya. Setelah menemukan Haesung, Mojin memberitahukan Haesung untuk bertemu dengannya di suatu tempat. Begitu juga pada Haesung jika dia telah menemukan adiknya. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Pertemuan ini tidak luput dari pantauan Jiwon. Dia terus menguntitnya. Di masa lalu, Hyunso menjerumuskan dirinya sendiri untuk menggantikan posisi Haesung yang telah membunuh mandor desa. Di tempat lain, Pak Baek dan istrinya bertengkar dan saling menyalahkan karena anak mereka menjadi tidak berdaya, hingga Pak Baek menampol istrinya. Haesung senang melihat foto Eunha, tapi dia terkejut setelah melihat foto istrinya yang pernah menemuinya, karena dia seorang detektif. Jiwon kecewa setelah mendengar Haesung mengatakan jika dia tidak mencintai istrinya lagi. 아니, Haesung melanjutkan ceritanya jika ada seseorang bertopi yang wajahnya tidak terlihat. Datang berbela sungkawa pada ayah mereka di hari kematiannya. Dia begitu bersedih, sambil memberikan gantungan kunci padanya dengan alasan dia pernah ditolong ayahnya. 그 목소리가 Kini, siapakah orang tersebut yang telah sengaja mendekati Haesung? 전혀 공통점이 없을 것 같아요. 당시 도민석 Di bagian lain, polisi menginvestigasi ulang kasus pembunuhan berantai.
Kesalahan mereka tidak mengevaluasi semua korban kecuali Min-sok setelah mendengar Min-suk tewas. Berita di televisi menyebutkan bahwa masyarakat menandatangani petisi agar polisi menyelidiki kembali kasus pembunuhan berantai. Pak Baek mendapatkan pesan jika istrinya tidak keluar-keluar dari kamar anaknya. Tiba-tiba, Mojin dikejutkan dengan kedatangan Ji-won. Mengetahui yang datang istrinya Hae-sung sengaja menemuinya. Di rumah, Ibu Mija menemui anaknya yang sekarat. Dia sengaja ingin membunuh anaknya daripada anaknya tidak sembuh-sembuh. Duh, kejam. Ulah istrinya membuat suaminya terkejut dan berusaha menghentikan istrinya. Mengetahui Ji-won yang datang, Hae-sung tidak menyembunyikan wajahnya lagi, sehingga Ji-won masuk ke dalam rumah. Dia terkejut ternyata mereka juga sedang menyelidiki siapa kaki tangan pembunuh berantai itu. 기자님은 기자님 일을 하는 건데. Di tempat lain, Baek Hae-sung yang asli belum tewas. Dia malah mengkhawatirkan Hyun-so korban yang ditabrak. Ketegangan sempat terjadi di mana Ji-won bersikeras bahwa kaki tangan Min-suk adalah Hyun-so. Walau pendapatnya itu dibantah Hae-sung karena dia yang lebih tahu dari siapapun. Ji-won menjelaskan bahwa dia telah menemui psikiater konselingnya dan Hyun-so membunuh anjingnya dengan melemparkan ke dalam sumur. Lagi-lagi hal itu dibantah Hae-sung jika itu ulah Min-suk ayahnya. Adu mulut ini membuat Hae-sung harus menghentikannya. Dia berpura-pura menumpahkan minumannya, malah menyiram laptop Mojin. Haduh, mana belum lunas tuh laptop. Hae-sung mengungkapkan pada Mojin dia ingin dilakukan hipnotis untuk mengetahui apa yang terjadi. 나는 분명히 공범을 봤어. Kini Baek Hae-sung sudah tersadar walau belum bisa berjalan. Setelah mengingat-ingat, Hae-sung menyadari jika dia menduga seseorang yang kini menjadi kaki tangan Min-suk. Dia harus menemuinya. 공범이 전화하던 장소를 찾을 수 있을 것 같아. 알았거든. Berita ini membuat Mojin dan Hae-sung terkejut. Di tempat lain, Ji-won menyarankan timnya untuk menangkap tersangka. Dia harus menjadikan dirinya umpan untuk memancing sosok kaki tangan Min-suk. Berdasarkan laporan, Min-suk sebelum menghilang dia berhubungan dengan jasa pencari kerja. Dia akan berpura-pura menjadi Min-suk. Hae-sung mendatangi bar langganan ayahnya. Dia memperdengarkan rekaman ancaman pria misterius. 예, 아시겠어요? Tapi si pegawai bar tidak mengenalnya. Saat Hae-sung meminjam bolpennya, ternyata bolpennya itu hasil ukiran logam ayahnya. Berarti dia tidak salah mendatangi tempat itu. Dia teringat ucapan ayahnya saat akan memberikan bolpen itu untuk temannya sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu untuk menyediakan bahan mentah. Sementara Ji-won sedang mengecek semua kontak ponsel saksi. Hingga akhirnya dia berbicara dengan Ibu Hwang untuk berpura-pura meminta pekerjaan. 전단지 보셨구나. Hae-sung menjadi emosi setelah pegawai bar itu berpura-pura tidak mengenal Min-suk. 더 민석을 몰라? Karena terpojok, pegawai itu pun menyerangnya. Untunglah Hae-sung dapat mengalahkannya. Ibu Hwang memberikan uang DP untuk jasa pencari kerja dari Ji-won kepada Pak Chol. Chol sempat mengkhawatirkannya karena kasus Min-suk dibuka kembali tentu berisiko mereka akan tertangkap. 도민석이 아들이라고? 아버지 공범까지 알고 있어? Singkat cerita, Hae-sung menemui Chol si pemilik bar. Setelah yakin jika Hae-sung memang anak Min-suk, Chol pun mempercayainya. Begitu juga dengan Ibu Hwang menemui Ji-won. Dia menjelaskan bahwa dirinya kabur dari rumah dan kini mencari pekerjaan. Pembicaraan mereka didengar oleh timnya. Tak butuh waktu lama, Ji-won memborgolnya. Tapi dia lalai karena meninggalkannya sehingga Hwang kabur lewat jendela. Apesnya, Hwang terjatuh dari atas bangunan. Kecelakaan Hwang membuat atasan mereka marah. Di bagian lain, Hae-sung tidak paham saat ayahnya memberitahukan istilah barang mentah. Dia pikir barang mentah untuk bahan baku pembuatan logamnya. Tapi bahan mentah yang dimaksud adalah penjualan manusia. Dengan bantuan Chol sebagai kaki tangannya. Rupanya mereka sindikat penjualan manusia. Dalam kegalauannya, Wojin menghubungi Hae-sung.
Dia menyadari jika suaminya dalam bahaya. Tapi karena Haesung menutupinya, Wojin memberikan waktu 1 jam agar dia menemuinya, jika tidak dia akan mendatanginya. 도움이 필요한 상황이야? 1시간 줄게. 1시간 안에 나한테 달려와. 가경리 이장 살인사건의 진범을. Haesung tidak bisa menutupi lagi kebohongannya. Dia berterus terang jika dialah yang membunuh mandor desa di masa lalu, bukannya Hyunso. Makin bingung aja nih si Jiwon mendengarnya. Dia merasa bersalah karena telah menuduh suaminya yang telah membunuh mandor desa. Haesung tepat datang menemui Jiwon sebelum batas waktu 1 jam yang ditentukan. Dia pun memeluknya. 아니야. 몰라. Pimpinan juga tambah mumet mendengar sindikat penjualan manusia yang terlibat dengan pembunuhan berantai. Begitu juga dengan Choi, karena jika Ibu Hwang tewas maka mereka tidak bisa menginterogasinya. 내가 딸내서 요양하다. Si nenek menghubungi kembali kantor polisi karena dia menemukan alat perekam milik Mojin yang terjatuh di rumahnya. Chol memberitahukan jika transaksi akan dilakukan besok malam dan dia meminta Haesung untuk membawa uang 100 juta. Sebagai imbalan memberikan informasi tentang kaki tangan Minsuk. Chol memberikan video orang-orang korban penculikan yang telah didapatnya. Dan kerjasama mereka pun dimulai. Chol memberikan ponsel miliknya untuk dipakai oleh Haesung. Dia tidak boleh menggunakan ponsel miliknya. Di tempat lain, Baek Haesung mengetahui jika Hyunso, orang yang ditabraknya, kini hidup sebagai dirinya. Baek Haesung meminta ayahnya agar mengembalikan dia menggunakan nama aslinya. Setelah menghubungi Pak Baek Haesung mendapatkan 100 juta seperti yang diminta Chol. Dia akan memberikan 1 miliar jika dia bisa menghilang dari keluarganya. Tapi si Haesung menolak. 연쇄살인사건 재수사 중간 브리핑하겠습니다. Ibu Hwang tewas sehingga polisi melakukan konferensi pers. Tak diduga Haesung menghubungi kantor polisi untuk memberitahukan tentang kasus pemberantai yang tentu membuat semua detektif terkejut. Gilanya, dia mengaku sebagai Hyunso yang tentu membuat Jiwon serba salah. Haesung menjelaskan jika dia akan bertemu dengan komplotan perdagangan manusia yang menjualnya ke Minsuk dan kaki tangannya. Malam ini dia akan membuat kesepakatan dengan mereka. Sementara tugas polisi akan membebaskan orang yang diculiknya. Polisi harus bisa melindungi identitas dirinya. 영상철에 대한 정보를 드리겠습니다. Orang yang harus polisi cari bernama Chol. Tapi jika identitas polisi diketahuinya, maka semua sandera termasuk dirinya akan tewas. Jiwon masih ragu apakah si penelpon itu suaminya. Dia mengajaknya makan malam bersama. Tapi karena Haesung menolak, itu berarti memang suaminya yang akan bertemu dengan komplotan tersebut. Di tempat lain, Haesung melakukan hipnotis. Dia malah ketakutan karena wajahnya diperhatikan orang bertopi. Dan gelang hijau yang hanya diingatnya. Mendapatkan informasi target baru, kini polisi mulai menyelidiki kelompok Chol. Mereka mendapatkan informasi baru jika Chol bersama Hyunso sama-sama pernah tinggal di klinik psikiater. Itu sebabnya Chol kenal dengan Minsuk, ayahnya Hyunso. Mereka yakin jika informasi Hyunso tidak salah. Tapi timbul ide pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Choi untuk menangkap Hyunso. 너 왜 아무 말도 없어? Mojin dan Haesung terkejut jika Haesung membocorkan informasi ke polisi. Haesung menerima panggilan dari polisi jika informasinya benar. 스피커폰으로 통화하겠습니다. 다시 정리하자면 Dia menjelaskan jika nanti malam setelah bertemu dengan Chol dan memberikan uangnya, dia akan memberitahukan lokasi kedua. Setelah itu polisi bergerak ke lokasi kedua untuk menyelamatkan Sandra. Sementara lokasi pertama tetap akan dirahasiakan. Jiwon tidak setuju jika polisi menangkap Hyunso karena telah memberikan informasi pada mereka. 황정선이 죽은 건 확실한 거야? Di tempat lain, Chol ngoceh-ngoceh dengan kematian Ibu Hwang yang terperangkap polisi. Walau tidak diberitahukan informannya, atasan menyetujui untuk memberikan tambahan pasukan. Mereka mempersiapkan senjatanya. Sebelum bergerak, Jiwon menghubungi Haesung. Dia penasaran dengan rekaman suara pada tape-nya. Jiwon terkejut mendengar bahwa rekaman itu suara ibunya sebelum menghilang. Dia merekam suaranya agar Hyunso dapat memperdengarkannya. Ayahnya melaporkan ibu mereka yang hilang. Choi mendapati alat perekam milik Mojin yang telah diperbaiki. Dia pergi dengan mobilnya sambil mendengarkan rekaman tersebut. Dia terkejut mendengar pembicaraan Mojin dan Haesung tempo hari yang sempat dihapusnya. Di mana Hyunso merubah namanya menjadi Haesung.
dan istrinya tidak mengetahui kisah masa lalunya. Di tempat lain, Haesung ditemani Mojin untuk menemui Chol. Choi kembali ke kantor dan langsung menarik Jiwon. Jiwon menyadari jika rahasia suaminya yang bernama Hyunso sudah terbongkar. Choi kesal karena merasa dibohongi Jiwon. 알고 있었지. 네가 어떻게? Haesung mencari tahu tentang gelang hijau dan dia mendapatkan foto Dr. Baek bersamanya. Aksi Choi yang berbuat kasar pada Jiwon membuat ketegangan di antara mereka. Jiwon kesulitan untuk menjelaskan tentang suaminya, apalagi membuktikannya jika Haesung tidak bersalah. Choi tidak percaya jika Pak Baek yang mengizinkan Hyunso untuk menggantikan dengan nama anaknya selama 14 tahun. 충격적인 상황을 감당하지 못하니까 Karena Choi terus memojokkannya, Jiwon berlutut memintanya agar berpura-pura tidak tahu. Karena bagaimana mungkin anak seorang pembunuh berantai beristrikan detektif tentu akan jadi cemoohan terus-menerus. 진심이야? Choi tidak mau merubah keputusannya setelah malam ini menangkap kelompok Chol. Besok paginya baru menangkap Haesung alias Hyunso. Di TKP, Haesung masih tidak mendapatkan masalah. Dia meminta Mojin untuk melanjutkan rencananya. Jika dia gagal memberikan informasi lokasi kedua pada polisi, 뭐야 이게? Haesung bergerak masuk menemui Chol. Sebelum memberikan uangnya, dia mengaktifkan penyadapnya. Atasan terheran mendengar Choi memberitahukan jika Jiwon tidak akan bergabung dengan mereka dengan alasan anaknya sakit. Beberapa saat kemudian, Jiwon tetap muncul dan tidak mau mengikuti perintah Choi. Chol telah menghitung uangnya dan memberikan lokasi kedua. Saat itulah Mojin memberitahukan lokasi kedua pada polisi dan mereka langsung bergerak. 피해자를 데리고 염상철 조직원들을 대기하고 있다. Sebelum Haesung menemui korban, tiba-tiba Pak Baek menelpon Chol dan menyuruhnya untuk membunuhnya karena telah bekerja sama dengan polisi. Dengan imbalan, dia akan membayar 2 kali lipat dari uang yang diberikan Haesung. Tentulah rencana Haesung jadi berantakan. Rupanya Pak Baek berkomplot dengan kelompok Chol untuk mengembalikan kehidupan anaknya yang mulai sembuh. 근거에 있는 돈 다 빼서 가방에 넣어라. Di tempat lain, Haesung mendatangi rumah Pak Baek. Di lokasi kedua, polisi tidak kesulitan menangkap orang-orang Chol. Haesung yang telah diketahui identitasnya menjadi bulan-bulanan pengawal Chol. Walau ketakutan, Mojin berusaha untuk menyelamatkan Haesung. Haesung berpura-pura ingin menemui Haesung karena sudah 18 tahun tidak bertemu. Kemunculan Haesung menjadi masalah baru buat Pak Baek. Dengan polos, dia menjelaskan bahwa orang yang memakai gelang tersebut adalah kaki tangan ayahnya. Pembicaraan mereka didengar oleh Baek Haesung. Dalam situasi terpojok, Mojin melakukan live di media sosialnya, memberitahukan tentang dirinya yang sedang melakukan penyamaran dan meminta bantuan pemirsa untuk melaporkannya pada polisi di mana dia berada. Beberapa saat kemudian, Mojin pun tertangkap. Chol yang telah dikhianati, dia menyiramkan bensin pada Haesung untuk membakarnya sebelum dia kabur dari lokasi itu. Di waktu yang tepat, Jiwon muncul dan menodongkan pistolnya. Walau sempat mendapatkan perlawanan, Chol dapat dilumpuhkan. Jiwon meminta suaminya agar tidak pulang ke rumah karena Choi akan menangkapnya setelah mengetahui identitasnya. Di tempat lain, polisi mendapatkan korban penculikan. Mojin pun dapat diselamatkan dengan datangnya polisi. Dengan rasa yang bersalah, Haesung meminta maaf pada istrinya karena selama ini telah membohonginya. Sebelum pergi, Haesung menjelaskan bahwa orang yang dilihatnya menggunakan topi memiliki kebiasaan menggigit kuku jarinya. Yang ternyata itu adalah Baek Haesung asli yang telah menjadi kaki tangan Min-suk sebelum kecelakaan. Chol berusaha kabur saat ditangani luka-lukanya. Sementara Haesung tidak peduli lagi walau dia akan ditangkap polisi. Di tempat lain, Chol berhasil kabur. Bimija ketakutan karena anaknya takut terbongkar telah menjadi kaki tangan Min-suk dan Chol di masa lalu. Kebiasaan Baek Haesung menggigit jari kukunya membuat Pak Baek marah dan menampolnya. 넌 도대체 뭐가 문제야? Dia teringat sedang berbicara dengan Chol di ponselnya di saat dia menabrak Hyunso.
Baek Hae-sung hanya menuruti perintah Min Suk untuk mengerjakan keinginannya, jika tidak dia akan membunuh kedua orang tuanya. 수갑은 채우지 마라. Sesuai janjinya, dia akan menangkap Hae-sung. Mengetahui kedatangannya, Ji-won mengajak suaminya untuk menemuinya. Di masa lalu, Ibu Mija sedang memasangkan spray di kamar anaknya. Tak sengaja dia menemukan kotak yang berisikan foto-foto penculikan. Sebuah pisau masih penuh darah dan kumpulan kuku-kuku korban yang tentu membuatnya histeris. Belum habis keterkejutannya, dia melihat anaknya sedang menggali tanah di halaman rumahnya dengan ditemani seseorang yang pingsan. Ternyata itu Hyun-so setelah tertabrak olehnya. Tak menyangka anaknya melakukan kejahatan, sang ibu pun menusuknya hingga dia tidak sadarkan diri. Pak Baek menjelaskan awal dia mengenal Chol. Dia menerima panggilan telepon Baek Hae-sung yang tertinggal di mobilnya. 백희성이 아니네? 난 백희성 앱인데. Seseorang bernama Chol menagih hutangnya. Setelah membayar hutangnya, Pak Baek tidak memberitahukan kondisi anaknya. Dia beralasan jika Baek Hae-sung sekolah di luar negeri. Saat Choi menginterogasinya, Hae-sung tidak dapat mengungkapkan siapa kaki tangan Min Suk karena rencananya gagal. Untuk menutupi kesalahan Hae-sung mengakui jika dialah yang telah membunuh mandor desa tersebut. 아직 둘이 입도 안 맞췄어? 동기는 없습니다. Tapi karena adanya kejanggalan, Choi tidak menangkapnya. Dia hanya memberikan alat rekam milik Mojin dan pergi begitu saja. Kaburnya Chol menjadi masalah baru bagi polisi. Tak ingin diketahui oleh istrinya, dia menghubungi kembali Choi. Hae-sung memberitahukan saat bertemu dengan Chol. Seseorang menelponnya dan memberitahukan jika dia bekerja sama dengan polisi. Penelpon tersebut meminta Chol untuk membunuhnya. 그게 누구냐니까. Tertangkapnya kelompok Chol menjadi berita hangat di televisi. Hae-sung memberitahukan jika orang ini yang mengetahui tentang pertemuannya dengan Chol. Dia bersedia menjadi umpannya asalkan Choi membantunya. Hae-sung memiliki rasa bersalah tentang pembunuhan mandor desa dan dia berniat untuk menyerahkan diri pada polisi. Laporan Hae-sung tentu tidak dipercaya oleh Ji-won. 박영리 이장 살인사건의 진범은 도현 씨는 이제 Dia mengingatkan adiknya kini menjadi suaminya. Jika Hae-sung menyerahkan diri pada polisi, tentu Hae-sung akan merasa bersalah. Itu sebabnya Ji-won menolak idenya. Tapi Hae-sung belum ingin memberitahukan pada Choi siapa orang yang telah menargetkannya. 처리할 수 있다고. 당신이 Kini Pak Baek tidak percaya dengan Chol karena tidak dapat membunuh Hae-sung. Dia meminta Baek untuk mengkondisikan Hae-sung sehingga dia dapat membunuhnya. Hae-sung mengajak Pak Baek untuk bertemu besok malam. Saat interogasi, anak buah Chol memberitahukan tentang seseorang yang menghubungi bosnya untuk membunuh Hae-sung dengan bayaran yang mahal. Kini Choi menyadari jika ucapan Hae-sung memang benar. Choi menjelaskan pada Ji-won jika dirinya telah mengetahui lebih awal, tapi Hae-sung memintanya agar tidak memberitahukannya pada Ji-won 어떻게 나한테 아무 말도 안 할 수 있어? karena dia tidak akan mampu melawannya. Hae-sung memberitahukan kakaknya tentang relawan rumah sakit yang menggunakan gelang hijau saat melayat orang tua mereka. Dia juga telah menemui Pak Baek dan menunjukkan foto-foto relawan saat itu. 따뜻하게 대해주셔서 퇴직금과 비밀 유지비는 Si Bibi yang bekerja di rumah Pak Baek tiba-tiba mengundurkan diri dan meminta uang tutup mulut karena dia telah mengetahui semuanya. Mija tidak menyetujui pengunduran dirinya. Dia berusaha menahannya. 난 수념 씨 가족이라고 생각했어. 이렇게 못 가. Rupanya keributan mereka diketahui oleh Baek Hae-sung. Selama ini dia berpura-pura tidak bisa berjalan. Dia mengejar si Bibi dan membunuhnya. Yang tentu membuat ibunya ketakutan. Kemunculan Pak Baek di rumahnya langsung mengocehi dan menampol anaknya karena akan menghancurkan mereka. Baek Hae-sung memiliki rencana untuk menjebak Hyun-so. Hae-sung berencana untuk menjebak Pak Baek. Hae-sung berpura-pura akan menginap di vilanya. Kesempatan ini dimanfaatkan Pak Baek untuk menyuruh Chol menghabisinya. Begitu juga dengan Hae-sung alias Hyun-so yang memberitahukan istrinya dan Choi tentang rencana nginepnya di villa. Sementara Hae-sung akan menekan Pak Baek untuk mengakui perbuatannya. 체포 권한 있는 사람이야. Chol pun bergegas ke villa tersebut, sementara mereka berdua membawa mayat Ahjuma ke dalam mobilnya. Di masa lalu,
Tingkah Baek Hae-sung sudah tidak normal, dia seringkali melempar batu bata dari atap gedung, yang tentu akan mencelakai orang lain. Dia seperti mengalami depresi dan bertingkah aneh. Suatu hari, Baek Hae-sung bertemu dengan Min Suk. Min Suk mengetahui jika tingkahnya sering berbuat aneh dan melempar batu bata dari atap gedung. Kembali ke masa kini, Baek Hae-sung akan membuang Ajuma untuk menghilangkan bukti. 출장 간다고 저녁 약속도 취소하더니 Kemunculan Hyun-soo ke rumahnya membuat mereka terkejut. Walau kedatangannya ditolak, tapi mereka dapat memaksa masuk. Baek Hae-sung kembali berpura-pura sakit. Dengan ngibul, Pak Baek menjelaskan kondisinya. Kini tidak ada rahasia lagi di antara mereka. Dia juga merelakan Hyun-soo untuk terus menggunakan namanya. 단계는 지났다. Di villa, polisi tidak menemukan Chol. Hanya pegawai villa yang datang sambil membawa gunting rumput atas perintah Pak Baek. Sementara Hae-sung terus memojokkan Pak Baek. Dia menuduhnya sebagai orang yang telah menyuruh Chol untuk membunuhnya. Begitu juga saat Pak Baek menyuruhnya untuk membunuh Kyung-chun. 지금 무슨 소리를 하는 거야? Pak Baek jadi emosi setelah Hae-sung menuduhnya bahwa dia adalah kaki tangan Min Suk. Beberapa saat kemudian listrik di rumah itu pun padam, dan Pak Baek Hae-sung menyelinap keluar rumahnya. Saat Pak Baek meminta Chol untuk menghabisi Hyun-soo di vilanya, tiba-tiba Baek Hae-sung memintanya agar dia tidak ikut campur dan membatalkannya. 오랜만이고 뭐고 내가 미쳤어. 내가 지금 그런 Bu Mija memberitahukan pesan yang ditulis Ajuma saat mengajukan berhenti dari pekerjaannya. Hae-sung menyadari jika Ibu Mija berusaha menutupi kejahatan Pak Baek. Rupanya mati listrik ini rencana Baek Hae-sung. Ji-won menyadari jika mati listrik di rumahnya tentu akan membahayakan Baek Hae-sung, karena peralatan medisnya tidak berfungsi. Tapi pertanyaan ini langsung dijawab oleh Pak Baek jika peralatan itu memiliki baterai cadangan yang tahan sampai dengan 6 jam. Sebelum membuang mayat Ajuma, Baek Hae-sung mencampurkan rambut Ajuma dan memasukkan kertas milik Hae-sung untuk mengecoh polisi. Dalam perjalanan, Ji-won meminta Hae-sung agar tidak menyelidiki Pak Baek dan Chol sendirian. Chol mendatangi rumah sakit jiwa untuk menjemput Mi-sok yang rupanya belum mati. Di pagi buta, Hae-sung menerima telepon gelap yang mencurigakan. Karena penasaran, dia mencari tahu di mana lokasi telepon umum tersebut, yang ternyata berada di Makmundong. Hae-sung meminta pemilik mobil untuk meminjamkan rekaman dashboardnya yang terparkir di depan telepon umum, tapi sedang berlibur di luar kota. Esok harinya, polisi menemukan korban pembunuhan di mana kuku ibu jarinya menghilang. Penemuan mayat Ajuma membuat polisi menganalisa jika Ajuma mengenal si pembunuh. Sayangnya, polisi tidak dapat mengidentifikasi sidik jari si pelaku. Choi baru mengetahui jika Ajuma bekerja di rumah Pak Baek. Dia memberitahukan Ji-won yang juga ikut terkejut karena tidak mengetahuinya. Hae-sung memberitahukan Mo-jin tentang si penelpon misterius. Mo-jin berpendapat jika ini hal aneh setelah 18 tahun tiba-tiba muncul kembali. 최근에 출소한 사람. Hae-sung akan mendekati Chol untuk mendekati kaki tangan Min Suk. Di bagian lain, Chol membawa Min Suk ke tempatnya di tengah hutan. Min Suk seperti hilang ingatan, dia tidak mengingat apapun. Ji-won memeriksa sidik jari milik suaminya lewat minyak wanginya. Baek Hae-sung memberitahukan ibunya jika jasad Ajuma telah ditemukan, tentu polisi akan segera menemuinya. Hae-sung mulai menghubungi Chol, tapi malah terkejut mengetahui Mi-sok yang menerima teleponnya. 망문동이요? 네가 어떻게 알아? Ji-won menemui Hae-sung, dia menanyakan kepergiannya di pagi buta ke Makmundong. Karena jasad Ajuma ditemukan di tempat yang sama, polisi menemukan sidik jari Hae-sung yang terdapat isolatif yang digunakan si pembunuh. Di tempat lain, Choi menginterogasi Ibu Mija tentang kepergiannya Ajuma. Karena Ajuma tidak bisa ngomong, dia menunjukkan percakapan terakhirnya. Dengan mengikuti skenario Baek Hae-sung, Ibu Mija keluar rumah dan memesan taksi. Seolah-olah itu Ajuma yang meninggalkan tempat tersebut dan turun di depan rumahnya. Supaya alibi mereka kuat, kepala tim merasa jika bawahannya menyembunyikan sesuatu. Dia terkejut saat Choi memberitahukan jika Hyun-soo adalah suami Ji-won. 난 아니라고. Di tempat lain, Hae-sung membantah jika dia pelaku pembunuhan Ajuma. Saat itu, karena kecerobohan Baek Hae-sung sehingga polisi mencari keberadaan Mi-sok. Do Min-suk meminta Baek Hae-sung untuk membawa Mi-sok ke bukit dan membunuhnya. 거기서 처리해. 금방 나올 수 있어. Lalu dia menyuruhnya untuk menyerahkan diri pada polisi.
Do Min-suk menjadi marah saat Baek Hae-sung akan mengkambing hitamkan Hyun-soo. Dia tidak ingin Baek Hae-sung membawa-bawa anaknya. Lagi-lagi Ibu Mija menghasut Hyun-soo sebagai pelakunya. Hyun-soo telah hidup selama 15 tahun dengan menggunakan nama anaknya. Walau ragu, Choi tidak punya pilihan. 모니터 쪽으로 가. Karena Ji-won terus memaksa akan menangkap dirinya membuat Hae-sung jadi emosi dan menodongkan pisau perak padanya. Untunglah dia segera sadar atas kesalahannya. Dia memberitahukan jika Min-suk masih hidup dan dibawa oleh Chol membuat Ji-won terkejut. Ji-won memborgolkan tangannya dengan tangan Hae-sung sehingga membuat mereka tidak dapat berpisah. Tiba-tiba mereka terkejut karena polisi datang. Kedatangan polisi untuk menangkap Hae-sung ke bengkelnya sudah kosong melompong. Mereka hanya dapat menyaksikan rekaman CCTV di ruangan tersebut. Rupanya, mereka bersembunyi di dalam ruangan rahasia di balik lemari pakaian. Untuk membuktikan ucapannya jika Min-suk masih hidup, Hae-sung butuh 1 hari untuk menyelesaikannya. Mereka berdua menyelinap ke atap gedung dan pergi untuk mencari Min-suk. Di bagian lain, Min-suk disandra oleh Chol. Baek Hae-sung merasa senang karena ibunya telah mengikuti perintahnya. Chol memeras Baek Hae-sung karena Min-suk bersamanya. Dia meminta tebusan 500 juta untuk mendapatkannya. 민숙이 얼마에 사갈래? 정된 백모 씨가 2002년 Mojin tiba-tiba diocehi atasannya karena tidak mengikuti berita tentang menghilangnya Hae-sung. Kini polisi melakukan olah TKP di bengkelnya. Berita pembunuhan yang dilakukan Hyun-soo menjadi topik berita di televisi. Di bagian lain, Pak Baek memberikan informasi pada komisaris polisi tentang Hyun-soo jika dia tidak tahu mengetahui kisah masa lalunya. 영 가만히 있을 수가 있어. Mojin diocehi atasannya karena Hyun-soo kini menyandra istrinya. Informasi Mojin tak dipercaya atasannya tentang kepergian Hyun-soo ke Makmundong setelah menerima telepon gelap. Polisi telah menemukan rambut Ajuma yang berada di koper Hae-sung, jadi berhentilah untuk membelanya. Di tempat lain, Hae-sung memberitahukan Ji-won jika seseorang menelponnya di Makmundong. Itu sebabnya dia pergi ke sana. Dia pasti kaki tangan Min-suk yang mencoba untuk menjebaknya. Hae-sung telah berbicara dengan pemilik mobil yang terparkir di dekat telepon umum. Pasti ada catatan panggilan tersebut. Sementara ini, Hae-sung tidak yakin pada polisi walau dia menjelaskan dirinya tidak bersalah. Itu sebabnya dia tidak boleh tertangkap. Sementara Chol akan menjual Min-suk kepada kaki tangannya. Agar mempermudah pendekatannya, dia akan bergabung dengan Chol untuk menangkap kaki tangan ini. 정숙은 아직 당신과 있어. Dengan merekamnya, Hae-sung menghubungi Chol. Awalnya, Hae-sung menuduh telah menjebaknya di Makmundong, tapi dia membantah jika itu bukan perbuatannya. Dia yakin jika Min-suk masih bersamanya karena jika dia telah menjualnya tentu Chol sudah tewas. Karena kaki tangan itu tidak akan membiarkannya hidup. Dalam kebimbangan, Hae-sung menawarkan diri untuk bergabung dengannya. Dengan tujuan, Chol akan mendapatkan uangnya. Min-suk selamat dan dia dapat menangkap orang yang menjadi kaki tangan. Di tempat lain, Min-suk meminta Chol untuk segera membunuhnya daripada dia harus diserahkan pada pria itu. Di masa lalu, ternyata Baek Hae-sung yang membunuh Do Min-suk setelah dia diancam olehnya. Dalam ketakutan, dia dapat kabur darinya. Berarti Chol menyadari jika kematian Min-suk bukan karena bunuh diri. Dengan memborgol istrinya dan melepaskan jam tangannya, Hae-sung pergi untuk menemui Chol karena tidak mungkin akan melibatkan istrinya. 그대로 가면 다신 너 안 봐. Di tempat lain, Mojin tidak dapat menolong Hyun-soo karena polisi telah menargetkan dirinya sebagai pembunuhnya. Lagi pula polisi telah memiliki cukup bukti. Ji-won dapat melepaskan dari borgolnya. Dia menyarankan ketua tim untuk mengevaluasi ulang kasus Ajuma karena dilakukan oleh orang yang sama. Dengan membawa bukti rekaman, Ji-won memperdengarkan pada atasannya. 그냥 적으로 돌리기에는 너. 여기까지입니다. Karena tidak punya pilihan, mereka harus mempercayai rekaman tersebut. Sementara Pak Baek memberikan uang pada Baek Hae-sung untuk menebus Min-suk. Komisaris polisi yang berteman dengan Pak Baek memberitahukannya jika Ji-won telah kembali. Tapi masalahnya, Ji-won tidak percaya jika Hyun-soo yang telah membunuh Ajuma. Seseorang menyelinap ke rumah Hae-soo. Dia tertangkap basah. Ternyata itu reporter yang sedang menguntit keberadaan Hyun-soo. Saat melakukan interogasi, tiba-tiba Eun-ha datang ke kantor karena neneknya dirawat di rumah sakit. Ji-won meminta Hae-soo untuk menemaninya beberapa hari.
Mojin menghubungi Hesu yang berada di rumahnya. Dia memberitahukan jika kopernya masih tergeletak di luar rumah. Sesampainya di rumah Jiwon, Hesu mendapati pintu rumahnya telah dirusak seseorang. Di dalam rumah sudah berantakan karena ulah si penguntit. Ternyata, Baek Hae-sung telah menunggunya. Dia percaya saja di saat Hesu mengaku sebagai Jiwon. Baek Hae-sung menanyakan mengapa Jiwon tidak percaya dengan Hyun-so yang telah membunuh Ajuma. Di tempat lain, Jiwon mengambil bukti rekaman dashboard mobil yang terparkir di Makmundong. Baek Hae-sung menikam Hesu dan mengambil tanda pengenalnya. 혹시나 Hae-sung bertemu dengan Chol. Mereka berdua kini bekerja sama. Choi terheran membaca laporan jam kematian Ajuma yang tidak sama dengan fakta. Setelah melihat rekaman dashboard, barulah yakin jika Hyun-so memang ada yang menjebaknya. Jiwon terkejut mendengar Hesu ditikam di rumahnya. Untunglah anaknya selamat. Sementara Mojin menyesal tidak bisa menemani Hesu. Dengan membawa uang yang dijanjikan, Baek Hae-sung menghubungi Chol sambil mengambil racun tikus. Di bagian lain, Hyun-so menemui Mi-sok. Dia yang trauma bertemu dengan orang asing begitu ketakutan. Tapi Hyun-so dapat meyakinkannya jika dia akan menolongnya. Polisi memeriksa rekaman di depan bengkel Hyun-so. Ternyata orang yang sama yang terekam di dashboard mobil. Polisi membuat berita palsu jika penikaman itu benar terhadap Jiwon. Baek Hae-sung pun bertemu dengan Chol dan mempertemukan dengan Mi-sok. Setelah mendapatkan uangnya seperti biasa, Chol selalu mencium bau uang. Dia tidak tahu jika uang itu telah diberi racun tikus. Beberapa saat kemudian racun itu pun bereaksi. Jiwon melihat rekaman CCTV. Dia menyadari jika pelaku tidak mengenal wajahnya. Dia terheran mengapa si pelaku bisa mendapatkan sidik jari suaminya dan menaruh rambut korban dalam kopernya. Di tempat lain, Choi melakukan penyelidikan ulang pada orang yang mengantar GoFood ke rumah Ajuma di malam hari. Kini barulah polisi mengetahui perbedaannya jika makanan terakhir yang dikonsumsi Ajuma adalah makan siang, bukan malam hari. Jadi pembunuhan itu dilakukan di siang hari. Dan seseorang yang terekam naik taksi bukan Ajuma, melainkan orang lain yang berusaha membelokkan alibi. Jiwon menyadari jika pelaku pembunuhan itu Baek Hae-sung yang telah sadar. Baek Hae-sung tidak dapat membuka kunci kerangkengnya karena hanya satu kunci yang dipegang oleh Mi-sok. Dalam kekesalannya, Hyun-so muncul dan menyerangnya. Mojin mendapatkan telepon dari Jiwon yang sedang berada di rumah Pak Baek. Dia memberitahukan jika kaki tangan pembunuh itu adalah Ibu Mija dan anak kandungnya Baek Hae-sung. Dia harus segera keluar dari rumah tersebut. Mereka akan menggerebeknya setelah mendapatkan surat perintah. Bukannya mengikuti arahan Jiwon, dia malah mencari tahu di mana keberadaan anaknya dan menggeledah rumah tersebut. Sementara Pak Baek berusaha menghilangkan barang bukti. Menyadari jika Mojin tidak bisa mengendalikan emosinya, Jiwon meminta atasannya untuk segera bergerak karena Mojin dalam bahaya. Mojin mendapati kamar Pak Baek Hae-sung yang sudah kosong. Menyadari mereka akan berakhir seperti ini, barulah mereka menyesal. Baek Hae-sung berhasil kabur. Di bagian lain, polisi mendatangi rumah Pak Baek. Jiwon terkejut saat Mi-sok yang menerima teleponnya. Dia meminta polisi segera datang menyelamatkan Hyun-so. Hyun-so terus mengejar Pak Baek Hae-sung. Akhirnya, Mi-sok diselamatkan polisi. Pengejaran Baek Hae-sung terus dilakukan. Hingga Baek Hae-sung terjebak di pinggir jurang. Polisi telah mengepung mereka. Usaha Jiwon meminta Hyun-so agar tidak membunuh Baek Hae-sung itu berhasil. Hyun-so membuang pisaunya dan memeluk Jiwon. Tak diduga Baek Hae-sung merebut pistol polisi dan menembakkannya pada Hyun-so. Perlawanan ini membuat polisi menembaknya. Di masa lalu, mereka menikah, tapi orang tua mereka tidak dapat menghadirinya. Baek Hae-sung tewas tertembak. Walau kepalanya terserempet peluru, Hyun-so masih hidup. Dokter menjelaskan jika cedera di kepala Hae-sung cukup serius. 백희성의 부모인 백만우, 차재원 경사는
Dalam konferensi pers, pimpinan polisi menjelaskan tentang Hyun-soo yang menggunakan identitas baru atas persetujuan Pak Baek dan istrinya. 이에 조연수의 적극적 를 연쇄 살인범을 잡은 Setelah Ji-won mengetahuinya, dia meminta suaminya untuk membantu penyelidikan polisi. Berkat kerjasamanya, polisi dapat menyelesaikan kasus pembunuhan berantai dengan cepat. Sidang pertama untuk mengadili Hae-soo pun dimulai tentang pembunuhan mandor desa. 도연수 씨가 출석해 더욱 큰 관심이 Dan Hyun-soo jadi saksinya. Mo-jin menemui Hae-soo di penjara. Dia berusaha mendapatkan saksi baru dalam persidangan untuk meringankan hukumannya. Mereka berdua menemui Jin-tae untuk bersedia menjadi saksi dalam persidangan. 나한테 뭐 잘못한 거 있어요? Sayangnya Jin-tae menolak. Di masa lalu Jin-tae sengaja menyebarkan rumor jika Hyun-soo kerasukan arwah ayahnya yang membuat ritual dengan memotong ayam. Karena itu membuat warga marah padanya. 지금 한 얘기 제가 익명 재본을 하겠습니다. 하지만 증언 Semua ini atas suruhan pamannya dengan timbal balik dia akan membayarkan sekolahnya. Jin-tae tidak mungkin bersaksi dalam persidangan karena dia seorang guru sekolah dasar. Hal itu akan menghancurkan segalanya. 나보고 어떡하라고. 너 그거 병이야, 병. Tapi untunglah mereka dapat memaksanya sehingga dia bersedia bersaksi. 사건의 정황과 피고인이 처했던 정당방위로 인정한다. Dalam sidang terakhir, hakim memutuskan jika Hae-soo tidak bersalah 무죄를 선고했습니다. karena dia membela diri. Selain itu, di saat kejadian dia masih di bawah umur. Hyun-soo menemui Bu Mi-ja di tahanan dan menemui Pak Baek di rumah sakit. Cerita ditutup dengan kemesraan Ji-won dan Hyun-soo. Dan drama ini pun tamat.